Doa mulai. Doa nama saya. Amin, amin. Semoga dengan berdoa tadi kita diperlancar dalam proses pembelajaran kita dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelumnya adakah yang tidak masuk pada hari ini anak-anak? Masuk semua. Alhamdulillah. Oke. Sebelum masuk ke materi baru, Ibu akan sedikit mereview tentang materi kita pada pekan lalu, yaitu tentang apa? Perjuangan Muhammadiyah. Jadi kita sudah mempelajari tentang dinamika Muhammadiyah dari awal Orde Lama sampai Reformasi kali ini. Oke, kemudian kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, dalam materi ini Ibu berharap nanti setelah mempelajari 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini, kalian dapat menjelaskan dan menganalisis 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini dan dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Ini ada 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dan di sini Ibu akan menggunakan strategi true or false. Jadi di sini nanti Ibu akan membagikan kertas yang berisi pernyataan tentang materi 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang ada yang benar dan ada yang salah. Ya, jadi nanti Ibu akan membagikan satu-satu. Nanti yang mendapatkan kartu yang kalian anggap itu benar, silakan berdiri di sebelah kanan Ibu, dan yang mendapatkan kartu yang kalian anggap itu salah, itu kalian berdiri di sebelah kiri Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Silakan ditelaah terlebih dahulu. Ibu beri waktu 2 menit cukup? Cukup. Bagaimana, apakah sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, silakan bagi yang mendapatkan kartu yang kalian anggap itu benar, itu berdiri di sebelah kanan. Ayo silakan. Dan yang salah itu di bagian sebelah kiri. Sudah? Urut dari Mbak Lutfi Syifa, coba dibacakan, Mbak. Pernyataannya, bangga sebagai seorang muslim atau muslimah dengan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Benar, Bu? Benar. Iya. Sesuai dengan pokok pikiran yang ketiga. Yang ketiga, Islam satu-satunya agama yang benar atau ada satu-satunya agama yang sempurna. Jadi benar ya anak-anak? Ya, benar. Oke, Mbak Mufidah. Untuk Mbak Lutfi silakan duduk. Bu. Ya. Apabila ada teman yang berselisih berusaha untuk mendamaikan, pernyataannya benar sesuai dengan pokok pikiran yang keempat, yaitu berjuang menegakkan agama Islam adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan dan islah kepada manusia. Ya, jadi benar ya anak-anak. Untuk Mbak Mufidah silakan untuk kembali ke tempatnya. Sekarang untuk Mbak Jessica, pernyataannya yaitu mendakwahkan agama Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jawabannya true atau benar, karena sesuai dengan pokok pikiran yang kelima, yaitu perjuangan menegakkan Islam akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau
kita itu mendakwahkan Islam itu harus sesuai dengan jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi betul ya anak-anak. Silakan Mbak Jessica untuk kembali ke tempat. Sekarang Mbak Aisyah. Pernyataannya rajin beribadah kepada Allah merupakan doa terbenar karena termasuk pokok pikiran yang pertama, yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jawabannya betul ya anak-anak. Ya, silakan Mbak Aisyah untuk kembali ke tempatnya. Sekarang yang terakhir Mbak Dila. Islam adalah ajaran hidup yang memberikan bimbingan yang sangat sempurna. Sesuai dengan pokok pikiran yang nomor 3, Islam satu-satunya agama yang benar atau enggak, dan satu-satunya agama yang sempurna. Ya, jawabannya betul anak-anak? Betul. Jadi silakan untuk kembali ke mereka. Sekarang bagi pernyataan yang salah untuk Mbak Vanessa. Selalu berbuat baik agar mendapat pujian dari orang lain. Salah atau false karena berbuat baik itu harus ikhlas dan mengharap ridha Allah. Ya, jadi kalau kita itu melakukan kebaikan pada orang lain itu harus ikhlas. Jangan mengharap imbalan itu dari orang lain. Ya, sudah betul, silakan duduk Mbak Vanessa. Kemudian Mbak Lutfi. Manusia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jawabannya salah, Bu. Ya, Karena manusia itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Ya, betul sekali. Manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Sekarang Mbak Salsa. Rajin beribadah akan dinilai sebagai orang soleh. Salah. Karena ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas karena Allah SWT. Ya, jadi betul ya anak-anak, kalau kalian itu beribadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang Mbak Arina. Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja. Jawabannya false, karena Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia dan Allah, dan manusia dengan lingkungan. Oke, betul ya. Jadi Islam itu mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, kemudian mengatur dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengatur manusia itu dengan lingkungannya. Jadi betul ya. Oke, silakan Mbak Arina untuk kembali ke tempat. Sekarang tadi Mbak Afifah. Meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dari pernyataan ini salah atau false, karena yang berhak disembah itu dan diimani itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi satu. Dan satu gimana? Itu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul ya. Silakan untuk Mbak Afifah kembali ke tempatnya. Kita beri obat dulu untuk pembelajaran kita. Oke, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita kali ini yaitu kita telah mempelajari tentang 7 pokok pikiran mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah yang hal tersebut itu menyangkut tentang kehidupan sehari-hari kalian. Jadi Ibu harap nanti setelah kalian itu mempelajari ini, kalian itu bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian Ibu akan memberikan evaluasi tentang pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu silakan nanti di rumah anak-anak mencari tentang penjelasan 7 pokok pikiran mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah ini dan ditulis di selembar kertas, kemudian nanti dikumpulkan ke meja guru ya, dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kalau sudah bisa dipahami, cukup sekian. Sebelumnya Ibu meminta tolong ketua kelas Mbak Salsa untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas antusias anak-anak semua